Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah dari para malaikat yang ditugaskan Allah untuk mendatangi manusia. Seperti apakah kisahnya? Dan keajaiban-keajaiban apa yang terjadi di dalamnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Mempercayai keberadaan malaikat adalah salah satu dari rukun iman. Sebagai seorang yang mukmin, diwajibkan baginya untuk mempercayai keberadaan malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya yang bersifat gaib. Malaikat merupakan salah satu makhluk ciptaan oleh Allah yang memiliki tugas-tugas khusus dalam melaksanakan perintahnya. Dalam Islam, malaikat dianggap sebagai makhluk yang sangat mulia, dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat merupakan makhluk yang sangat berbeda dengan manusia dan jin. Malaikat tidak memiliki kehendak bebas seperti manusia dan jin. Sehingga, mereka akan selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak pernah melakukan kesalahan. Malaikat juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan dosa. Sehingga, mereka selalu melakukan tugas-tugasnya dengan sempurna. Tugas utama malaikat adalah untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatur segala urusan di alam semesta. Malaikat juga menjadi perantara antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan membawa doa dan permohonan manusia kepada Allah Ta'ala. Selain itu, malaikat juga bertugas sebagai pelayan-pelayan Allah dalam menjaga alam semesta dan memberikan petunjuk kepada manusia. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa jenis malaikat yang disebutkan. Dan sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk mengetahui 10 malaikat Allah. Adapun di antaranya adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nangkir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu dan perintah Allah kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas untuk mengatur urusan rezeki dan kesejahteraan manusia. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala pada saat kiamat tiba. Malaikat Izrail bertugas untuk memisahkan nyawa manusia dari jasadnya pada saat kematian suatu makhluk. Malaikat Munkar dan Nangkir bertugas untuk menanyai ruh yang telah meninggal di alam kubur terkait imannya. Malaikat Rokib bertugas untuk mencatat amal baik suatu makhluk. Malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal buruk suatu makhluk. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Selain itu, terdapat pula jenis malaikat-malaikat lain yang mempunyai tugas yang berbeda. Seperti, malaikat Zabaniyah yang bertugas menyiksa di neraka. Malaikat Hafun yang bertugas melingkari arsy dan bertasbih. Malaikat Jundalah yang bertugas menolong Nabi dalam peperangan. Dan masih banyak lagi jenis malaikat-malaikat Allah yang belum kita ketahui. Meskipun malaikat merupakan makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia, namun dalam beberapa kejadian tertentu malaikat dapat menampakkan diri dalam bentuk manusia. Hal ini terjadi pada beberapa nabi dan rasul, seperti pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dalam Islam, malaikat dianggap sebagai makhluk yang sangat mulia dan dihormati. Oleh karena itu, umat muslim diajarkan untuk selalu mengagungkan malaikat, dan berdoa kepada Allah dengan menyebut nama malaikat. Umat muslim juga diajarkan untuk selalu mengikuti perintah Allah, dan berusaha untuk meneladani sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh malaikat. Seperti, kesucian, kejujuran, dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesimpulannya, malaikat merupakan makhluk gaib yang sangat mulia dan memiliki tugas khusus dalam mengatur alam semesta.
Dalam menjalankan tugas, malaikat juga bisa berubah wujud menjadi apapun, sesuai kehendak Allah. Bahkan, malaikat juga mampu berubah wujud menyerupai manusia, saat mendapat perintah dari Allah untuk menguji manusia. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah tentang malaikat yang bertugas mendatangi manusia. Berikut kisah selengkapnya. Malaikat pencabut nyawa. Kisah ini dijelaskan dalam kitab Uyun Al-Hikayat, karya Ibnul Jauzi. Pada masa dahulu, ada seorang yang telah mengumpulkan banyak harta, dan juga mempunyai keturunan yang banyak. Hal tersebut kemudian membuatnya merasa sangat kaya dan arogan. Orang itu kemudian berkata kepada keluarganya, "Kalian akan merasakan kehidupan yang sejahtera dalam waktu lama." Tiba-tiba ada malaikat pencabut nyawa yang datang kepadanya. Malaikat tersebut menyamar menjadi seorang pengemis. Kemudian malaikat mengetuk pintu rumah orang tersebut. Mendengar suara orang mengetuk pintu, si penjaga rumah pun datang untuk membukakan pintu, dan menemui orang tersebut. Dan setelah pintu dibuka, ada sosok pengemis miskin berkata, "Tolong panggilkan tuan pemilik rumah ini." Salah satu penjaga rumah yang menemuinya kemudian berkata, "Apakah layak, tuan kami keluar hanya untuk menemui pengemis sepertimu?" Malaikat pencabut nyawa yang menyamar menjadi orang miskin tersebut kemudian diam sejenak. Ketika pintu ditutup, dia kembali mengetuk pintu, dan kembali berkata seperti sebelumnya. Namun, kali ini dia menambahkan kalimatnya, "Beritahukan tuanmu, bahwa saya adalah malaikat pencabut nyawa." Mendengar ucapan seperti itu, tuan rumah pun langsung terduduk gelisah. Dia kemudian berkata kepada para penjaga rumahnya, "Berkatalah dengan lembut kepadanya." Namun, malaikat yang mendengar perkataan tuan rumah langsung menyahut, "Tidak perlu." Malaikat pun langsung masuk ke dalam rumah dan menemui orang yang memiliki rumah itu. Kepadanya, malaikat berkata, "Sekarang segeralah berwasiat kepada ahli warismu. Karena saya akan mencabut nyawamu, sebelum saya keluar rumah ini." Mendengar perkataan malaikat yang demikian, keluarganya pun berteriak histeris dan menangis. Sementara itu, tuan rumah segera berkata kepada orang-orang, "Bukalah kotak-kotak dan brankas itu. Dan buka juga tas penyimpan harta. Juga tempat penyimpanan emas dan perak." Orang-orang kemudian membuka seluruhnya. Setelah berbagai kotak tersebut dibuka, tuan rumah itu kemudian menghadap ke hartanya. Kemudian ia melaknatnya serta mencaci makinya. Dia berkata kepada harta-hartanya yang melimpah itu, dengan perkataan caci maki, "Terlaknatlah engkau harta. Engkaulah yang membuat diriku melupakan Tuhanku. Dan engkau yang membuatku lalai untuk beramal bagi akhiratku, sehingga ajalku tiba." Harta yang dilaknat oleh tuannya tersebut ternyata tiba-tiba membalas dengan suara, "Jangan mencaci makiku. Bukankah engkau orang yang hina di mata manusia, kemudian saya mengangkat derajatmu? Bukankah engkau melihat bagaimana pengaruhku padamu? Sehingga, engkau bisa masuk dalam lingkaran pergaulan para raja. Sedangkan, orang-orang soleh tidak bisa masuk di dalamnya. Bukankah denganku engkau bisa meminang anak-anak raja dan bangsawan? Dan engkau pun diterima mereka. Sementara, orang-orang soleh meminang perempuan yang sama, tapi mereka tolak. Bukankah engkau yang menggunakanku untuk membiayai berhala dan orang-orang kejam? Dan saya pun tidak menolak perintahmu. Dan jika engkau menggunakanku untuk membiayai perjuangan di jalan Allah, saya pun tidak akan menolakmu.
Namun, engkau pada hari ini lebih tercela dari saya. Karena saya dan engkau diciptakan dari tanah. Maka, barang siapa yang memilih berbuat baik, dia pun mendapatkan kebaikan. Sedangkan, bagi mereka yang berbuat jahat, maka ia akan mendapatkan celaka. Begitulah sikap harta jika dia bisa berbicara. Ia akan membuka semua perilaku manusia dalam memanfaatkan hartanya. Apakah itu untuk kebaikan atau untuk kemanfaatan? Apakah digunakan untuk mencari kebahagiaan dunia saja, atau untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat? Sangat mencintai harta memang sudah menjadi sifat kebanyakan manusia. Mereka yang sangat mencintai harta benda mereka, mengira bahwa hanya hartalah yang akan dapat menyelamatkan dirinya. Sebab, dengan harta yang melimpah, seseorang akan merasa dipandang berhasil hidupnya. Dengan harta, semua keinginannya dapat dipenuhi. Dengan harta, ia menjadi didekati oleh banyak orang, serta mendapat status sosial di tengah masyarakat. Dan hal itu semua tentu membuat manusia menjadi sombong, dan meremehkan orang lain yang ada di bawahnya. Harta secara hakiki tidak akan menyelamatkan diri seseorang. Dan bahkan, dapat membahayakan terhadap pemiliknya, jika tidak dipergunakan secara benar. Sebagaimana kisah yang terjadi pada orang kaya raya tadi. Oleh sebab itulah, yang harus dilakukan bukanlah bagaimana harta yang dimilikinya menjadi bertambah banyak. Namun, yang harus dilakukan adalah, bagaimana memanfaatkan harta yang dipunya untuk sesuatu yang benar menurut agama. Supaya harta kita menjadi berkah sekaligus terus bertambah. Karena, kebaikan dan kemanfaatan hidup bukan ada pada banyaknya harta yang melimpah. Akan tetapi, kebaikan hidup terletak pada kepedulian dan rasa hormat kepada sesama manusia, dan makhluk Tuhan lainnya. Malaikat yang menguji keikhlasan manusia. Terdapat kisah tentang 3 orang berpenyakit yang diuji Allah melalui malaikatnya. Ketiganya diuji usai mendapatkan nikmat dari Allah berupa kesehatan dan kekayaan. Kisah ini diceritakan Abul Fida Abdur Rokib dalam kitab Karomat Al-Aulia. Dan diterjemahkan oleh Abdur Rosyad Shidik. Diceritakan, terdapat 3 orang dari Bani Israel. Yang satu kulitnya belang-belang, yang satunya berkepala botak, dan yang satunya lagi buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji mereka. Lalu dikirimlah malaikat untuk mendatangi masing-masing dari mereka. Datanglah malaikat kepada orang yang berpenyakit belang. Kemudian malaikat bertanya, "Apa yang paling kamu inginkan?" Orang itu menjawab, "Warna kulit yang bagus, kulit yang indah, dan hilangnya penyakit yang membuat orang jijik padaku." Malaikat tersebut kemudian mengusap tubuhnya, maka hilanglah penyakit yang dideritanya. Dan ia kemudian diberi warna kulit yang indah. Malaikat kemudian bertanya lagi, "Apa harta yang paling kamu inginkan?" Orang itu menjawab, "Saya menginginkan seekor unta." Maka ia kemudian diberi unta yang hampir melahirkan. Malaikat kemudian berkata, "Semoga Allah memberkahinya untukmu." Kemudian malaikat mendatangi orang yang botak. Dan kemudian bertanya, "Apa yang paling kamu inginkan?" Orang itu berkata, "Rambut yang indah dan hilangnya penyakit yang membuat jijik orang kepadaku." Malaikat kemudian mengusapnya, maka hilanglah penyakitnya. Dan kemudian ia diberi rambut yang indah. Setelah itu, malaikat bertanya lagi, "Berupa apa harta yang paling kamu inginkan?" Ia kemudian menjawab, "Saya menginginkan seekor sapi."
Maka, ia pun diberi seekor sapi yang sedang hamil. Malaikat kemudian berkata, "Semoga Allah memberkahinya untukmu." Kemudian, giliran malaikat mendatangi orang yang buta. Malaikat lalu bertanya kepadanya, "Apa yang paling kamu inginkan?" Ia kemudian menjawab, "Saya berharap Allah mengembalikan penglihatanku, sehingga aku bisa melihat orang-orang kembali." Malaikat tadi kemudian mengusap kedua matanya. Maka Allah mengembalikan penglihatannya lagi. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, "Berupa harta apa yang paling kamu inginkan?" Ia lalu menjawab, "Saya menginginkan seekor kambing." Maka, ia pun kemudian diberi seekor kambing yang hampir beranak. Pada akhirnya, semua binatang yang diberikan kepada 3 orang tadi beranak pinak, dan menjadi banyak. Orang yang tadinya berpenyakit belang, kini mempunyai unta 1 lembah. Orang yang tadinya botak, kini mempunyai sapi 1 lembah. Dan orang yang tadinya buta, kini memiliki kambing 1 lembah. Pada suatu ketika, malaikat tadi mendatangi orang yang berpenyakit belang dalam wujud seperti dahulu. Lalu malaikat berkata, "Saya orang miskin. Telah habis bekalku dalam perjalanan. Maka pada hari ini tiada lagi yang dapat mencukupiku, kecuali Allah. Lalu Anda sebagai perantaranya, jika Anda berkenan menolong saya. Demi Zat yang telah mengaruniai Anda warna kulit yang indah, dan harta benda. Saya hendak minta 1 ekor unta untuk mencukupi kebutuhan dalam perjalanan saya." Orang itu kemudian berkata, "Kebutuhan yang harus kutanggung juga sangatlah banyak." Lantas malaikat berkata kepadanya, "Saya seperti mengenal Anda. Bukankah Anda yang dulu mempunyai penyakit kulit yang belang? Bukankah Anda yang dulu fakir? Kemudian Anda diberi harta oleh Allah hingga seperti saat ini?" Orang itu berkata, "Aku mewarisi harta ini secara turun-temurun." Malaikat berkata, "Kalau Anda berdusta, semoga Allah menjadikan Anda seperti dulu lagi." Setelah itu, malaikat dengan penampilan pengemis, mendatangi orang yang dahulu botak dalam bentuknya seperti dahulu. Lalu malaikat berkata kepadanya, "Saya orang miskin. Bekalku telah habis dalam perjalanan ini. Maka pada hari ini tiada lagi yang dapat mencukupiku, kecuali Allah. Kemudian Anda sebagai perantaranya, jika Anda berkenan menolong saya. Demi Zat yang telah mengaruniai Anda rambut yang indah, dan harta benda yang banyak. Saya minta 1 ekor sapi untuk mencukupi kebutuhan dalam perjalanan saya." Orang itu berkata, "Aku mewarisi harta ini secara turun-temurun." Maka, malaikat berkata, "Jika Anda berdusta, semoga Allah menjadikan Anda seperti dulu lagi." Setelah itu, malaikat dengan penampilan pengemis, mendatangi orang yang dulunya buta dalam wujud seperti dahulu. "Saya orang miskin, bekalku telah habis dalam perjalanan ini. Maka pada hari ini tiada lagi yang dapat mencukupiku, kecuali Allah. Kemudian Anda sebagai perantaranya, jika Anda berkenan menolong saya. Demi Zat yang telah mengaruniai Anda rambut yang indah, dan harta benda yang banyak. Saya minta 1 ekor kambing untuk mencukupi kebutuhan dalam perjalanan saya." Orang itu berkata, "Dahulu, saya adalah orang buta. Lalu Allah memulihkan penglihatan saya. Ambillah apa saja yang Anda butuhkan."
Demi Allah, pada hari ini saya tidak akan menyusahkan Anda. Saya ikhlas dengan sesuatu yang Anda ambil karena Allah. Maka malaikat yang menguji kemudian berkata, tahan saja harta Anda. Kalian hanya diuji. Dan Anda telah diridhoi Allah. Sedangkan kedua teman Anda dibenci Allah. Dengan kuasa Allah, harta benda orang berkulit belang, habis tak bersisa. Dan nasibnya dikembalikan seperti dahulu kala. Begitu juga dengan orang berpenyakit botak, nasibnya juga sama seperti halnya orang berpenyakit belang. Sedangkan orang yang dahulu buta, kini hidupnya lebih baik. Hartanya selalu dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah malaikat yang menguji 3 orang ini, dinukil dari hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Muslim juga meriwayatkan hadits serupa. Malaikat menolong dalam bahaya. Dikisahkan, pada zaman Rasulullah terdapat seorang wali yang berdagang dari Madinah ke Syam. Kisah dari Anas bin Malik ini bercerita tentang doa seorang pedagang yang ternyata wali. Pada waktu itu, sang pedagang mengalami perampokan di tengah perjalanannya. Dalam melakukan perjalanan dagangnya itu, pedagang tersebut tidak bergabung dengan kafilah lainnya. Ia seorang diri dalam menempuh perjalanan ke Syam, dengan membawa barang dagangannya. Suatu saat, ketika pulang ke Madinah, pedagang itu dicegat para perampok dan mengancamnya dengan pedang. Sebelum melanjutkan ke cerita berikutnya, kami ingatkan untuk membeli merchandise dari kami. Kalian bisa order via WA, ataupun marketplace kami. Di sini kami menyediakan poster, kaos, tote bag, dengan kemasan premium, dan pastinya aman dikirim ke seluruh Indonesia. Untuk link pembelian, kami cantumkan di kolom komentar dan deskripsi. Berhenti. Gertak perampok tersebut. Ancaman tersebut membuat pedagang itu berhenti. Lalu ditataplah wajah perampok itu dan berkata kepadanya, ambillah hartaku, dan biarkan aku melanjutkan perjalanan. Kata pedagang itu dengan pasrah. Mendengar jawaban tersebut, si perampok kembali membentak pedagang itu. Harta itu telah menjadi milikku. Tapi aku menginginkan dirimu. Dan aku ingin membunuhmu. Ucap si perampok kejam itu. Baiklah. Kalau itu kemauanmu. Tetapi, berikanlah saya kesempatan untuk sholat 2 rakaat, serta berdoa kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Ucap sang pedagang. Kemudian pedagang itu mengambil air untuk berwudu, dan melakukan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, pria pedagang itu langsung menadahkan tangannya ke atas, dan berdoa kepada Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Wahai Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Wahai Tuhan yang menampakkan makhluk. Wahai Tuhan yang Maha Mengembalikan. Wahai Tuhan yang Maha Melaksanakan apa yang dikehendaki. Hamba memohon dengan cahayamu yang memenuhi sudut-sudut arsimu. Hamba memohon kepadamu dengan kuasamu yang menguasai makhluk. Dan dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Wahai Tuhan yang Maha Penolong, tolonglah hamba. Begitulah doa wali tersebut. Tiba-tiba, muncullah seorang berbaju hijau. Sosok itu duduk dengan gagahnya di atas kuda berwarna abu-abu. Pada tangannya menggenggam sebilah pedang yang bersinar. Ketika perampok itu melihatnya, para perampok langsung menyerang orang tersebut. Sosok penunggang kuda itu berbalik arah, lalu menghampiri ke arah para perampok.
Dengan cepat, ternyata sosok tersebut mampu membunuh para perampok itu. Dengan perasaan yang kaget, pedagang itu bertanya kepada sosok misterius itu, "Siapakah sebenarnya Anda?" "Ketahuilah, saya adalah malaikat yang turun dari langit ketiga," jawab si penunggang kuda itu. "Ketika kamu berdoa, pada doa pertama saya mendengar suara gemerincing dari pintu-pintu langit. Kemudian muncullah doamu yang kedua, hingga pintu-pintu langit terbuka, dan nampak cahaya yang bersinar sangat terang," kata malaikat itu. Malaikat itu menjelaskan, bahwa pada doanya yang ketiga itu, muncullah malaikat Jibril. Kepadanya ia berseru, "Siapakah yang bersedia menolong orang yang meminta pertolongan itu?" Lalu saya memohon pada Allah agar mengizinkan saya untuk menolongmu. "Ketahuilah wahai hamba Allah, barang siapa berdoa dengan doa sepertimu ini, ketika dalam kesedihan penderitaan dan semua bencana, maka Allah akan melepaskannya dari kesedihan dan menolongnya," ujar malaikat itu. Singkat cerita, pedagang itu sampai tujuan di kota Madinah dengan membawa keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Kemudian pedagang itu langsung sowan kepada Rasulullah dan menceritakan pengalamannya tersebut. Demikianlah kisah kedatangan para malaikat ke bumi, yang menyamar menjadi manusia. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.